Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membahas surat-surat di dalam Perjanjian Baru, khususnya tulisan-tulisan Rasul Paulus yang berhubungan dengan latar belakang dan tujuan penulisan daripada surat tersebut. Pada hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus. Penulis 1 Korintus adalah Rasul Paulus sendiri, dan tema daripada 1 Korintus adalah masalah-masalah jemaat dan pemecahannya. Tahun penulisan surat ini diperkirakan antara tahun 55 sampai 56 Masehi. Korintus merupakan sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan di Yunani yang terkemuka pada zaman Rasul Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota Korintus ini, yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Bersama dengan Priscilla dan Aquila, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 19, dan rombongan rasulinya sendiri, Paulus mendirikan jemaat Korintus ini selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda ini, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-31. Pada waktu perjalanan misinya yang ketiga, berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Rasul Paulus di Efesus. Setelah itu utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Rasul Paulus yang memohon petunjuk atas berbagai persoalan yang terjadi di kota Korintus ini. Sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterima dari Korintus, Rasul Paulus menuliskan surat balasan, yaitu yang kita kenal dengan surat 1 Korintus ini. Paulus memiliki tujuan, atau Paulus memiliki 2 alasan pokok dalam pikirannya ketika ia menuliskan surat 1 Korintus ini. Yang pertama, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Hal-hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang sangat serius. Alasan yang kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah dituliskan oleh orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan
dan sebagai jemaat. Surat kiriman 1 Korintus ini menangani macam persoalan yang dialami oleh gereja yang para anggotanya tetap hidup duniawi. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan tidak secara tegas memisahkan diri dari masyarakat di sekelilingnya yang menyembah berhala. Masalah seperti sifat memecah belah, toleransi terhadap dosa seperti perzinahan, kebejatan seksual pada umumnya, bahkan perkara hukum sekuler antara orang Kristen. Itu sesuatu hal yang memang harus Rasul Paulus menuliskan surat ini. Bahkan pikiran manusiawi tentang kebenaran rasuli dan perselisihan mengenai kemerdekaan Kristen. Paulus juga menasihati orang di Korintus tentang perkara yang berkaitan dengan hal membujang dan perkawinan. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Di samping itu ada ibadah bersama, termasuk perjamuan kudus. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 11 sampai pasal yang ke-14. Dan juga pengumpulan uang bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Antara berbagai kebenaran yang paling penting dari surat 1 Korintus, terdapat pengajaran Rasul Paulus mengenai manifestasi karunia Roh Kudus dalam konteks ibadah bersama. Kita bisa lihat di pasal 12 sampai pasal yang ke-14. Lebih dari lain tempat di dalam perjanjian baru, pasal-pasal ini memberikan pemahaman terhadap sifat dan unsur ibadah di dalam gereja mula-mula. Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa maksud Allah bagi gerejanya meliputi berbagai manifestasi roh yang terjadi melalui orang percaya yang setia. Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Dan juga orang-orang yang dipanggil untuk pelayanan tertentu. Keanekaragaman dalam kesatuan yang disamakan dengan banyaknya fungsi dari tubuh manusia. Ketika memberikan pedoman bagi fungsi bersama karunia rohani, Paulus membuat suatu perbedaan yang penting antara hal membangun pribadi dan hal membangun segenap anggota, dengan menegaskan bahwa semua manifestasi dan karunia yang bersifat umum harus mengalir keluar dari kasih dan berada demi pembangunan orang percaya yang sedang berhimpun. Ada 5 ciri utama yang menandai surat 1 Korintus ini. Yang pertama, surat ini paling berpusat pada persoalan dibandingkan dengan kitab lain dalam perjanjian baru. Dalam menangani berbagai masalah dan perkara di Korintus, maka Rasul Paulus memberikan prinsip rohani yang jelas dan kekal, di mana setiap prinsip itu dapat diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh jemaat. Ciri yang kedua, secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus.
satu fokus yang ada dalam pembahasan tentang perpecahan, perjamuan kudus, dan karunia-karunia rohani. Ciri yang ketiga, surat ini berisi pengajaran perjanjian baru yang paling luas mengenai berbagai pokok penting seperti pembujangan, perkawinan, dan nikah ulang. Kita bisa baca di dalam pasal ke-7 daripada surat Korintus ini. Di samping itu, Rasul Paulus menekankan tentang perjamuan kudus, berkat-berkat dengan bahasa roh, nubuatan, karunia rohani dalam berhimpun bersama, kasih agape, dan kebangkitan tubuh. Ciri yang keempat, surat 1 Korintus ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan para gembala sidang berhubungan dengan disiplin gereja. Kita bisa baca di dalam pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan ciri yang terakhir atau ciri yang kelima, surat ini menekankan adanya kemungkinan untuk undur dari iman oleh mereka yang berkanjang dalam perilaku yang tidak benar dan tidak berpegang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Kiranya lewat pengajaran daripada surat 1 Korintus ini atau latar belakang surat ini boleh mendorong kita sebagai jemaat Tuhan harus hidup benar seperti apa yang Rasul Paulus harapkan kepada jemaat di Korintus ini. Mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup harus berkenan dari hari ke hari, dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.